Welcome to the Career Nuggets podcast channel, hosted by Asmarandani. The show is all about career lessons from accomplished individuals, so listeners can avoid making the same mistakes in their career and learn from the best. Hari ini spesial sekali karena kita kedatangan Adin. Selamat pagi, Adin. Selamat pagi, Ajeng. Boleh kenalin diri dulu nggak, Din? Boleh, oke. Halo teman-teman semua, pasti tentunya kita banyak yang belum kenal ya. Namaku Adinia Yulkita Putri, biasa dipanggil Adin. So actually, I'm a working mom of two lovely kids. Anak sendiri pasti lovely lah ya. Aku udah bekerja di industri lah ya. Di industri udah sekitar 11 tahunan. I started my career journey in FMCG pada saat itu, terus habis itu I moved on to consulting firm for around 5 years, terus sekarang udah di fintech, di startup fintech P2P sekitar hampir 4 tahun. I see. Nah, kalau misalnya di tempat yang sekarang nih, Din, untuk kasih konteks, di departemen apa dan day to day-nya tuh kayak gimana sih? Kasih gambaran ke teman-teman. Oke, jadi mungkin highlight-nya gitu. Mungkin biasanya mostly kalau Ajeng kan background-nya marketing gitu ya, kalau nggak salah. Nah, kalau aku tuh sebenarnya operation banget, Jeng. Jadi I started my career itu di bidang supply chain, and then di consultingnya itu di bidang operation management. Terus pindah ke fintech itu juga awalnya kayak business process improvement gitu, terus back office supporting the business. Nah, tapi sekarang just recently maybe starting from 6 months ago lah, 6 to 8 months ago, I got new responsibility to also looking after product development and business as well gitu. Jadi mungkin baru-baru ini the role expanded into more commercial, however to more product development as well. Jadi kayak hardcore tapi bisnis dua-duanya. Oh wow, that's a significant expansion actually for a role, ya nggak sih? Yeah, indeed. Wow. I mean, I can only imagine the learning curve must be really steep, kan? Yeah, the past 6 months was tough, I would say. Tapi dari situ I learned so much gitu kan, and I think I met the best people. Mereka semua supportive, dari cross function juga very supportive. My leaders also very supportive. The feedback was not always been like flower and beautiful, but that way it gave me a lot of learnings as well. I see. Oke. Kalau misalnya tadi kan kita dengerin awalnya sempat di FMCG, terus masuk ke consulting firm, terus sekarang ada di fintech gitu kan. Dan awalnya itu started from kayak operational ya, lebih yang something to do with operation, terus kayak processes gitu ya, kayak improving the business process dan segala macam gitu. Nah, how did you get into that gitu ya, specifically that path specifically? Was it kayak apakah itu memang yang kebetulan you pursued gitu kan? Emang kayak I think I like this gitu kan, pasti lebih ke situ, atau kayak nggak tahu, kayak it's just one thing leads to another dan akhirnya specialize di situ. Itu gimana? The second one actually, karena actually my background was environmental engineer. Oh wow. Ya, jadi sebenarnya tuh lulusannya teknik lingkungan gitu. Cita-citanya cukup mulia sebenarnya gitu kan. Mau bikin landfill, persampahan apa segala macam. Terus tadinya sempet waktu baru lulus tuh hardcore pengen banget kerja di oil and gas. Tapi ya itu tadi ya, one thing leads to another. Ternyata waktu itu dapat opportunity-nya justru di FMCG. Nah, lucunya HR di FMCG tersebut pas lagi aku walk in interview,
Karena waktu itu lagi di kampus ya, kampus rekrutmen gitu. Nah, waktu itu dipanggilin, terus ketemulah sama si HR ini. Dia bilang, I don't think you're suitable for this technical position, kata dia gitu. Karena waktu itu kalau aku apply sebagai engineer, aku tuh apply-nya untuk di pabrik. Terus dia bilang, kayaknya dia tuh, aku merasa gini, ini janjian apa karena gue pakai baju ada pitanya gitu ya. Terus dia merasa gue nggak suitable gitu di pabrik. Tapi turns out mungkin ada hal-hal lain during the interview, and then the interview going on to the next level sama user. Terus masuklah ke supply chain gitu. Aku awalnya nggak tahu supply chain itu apa gitu. Pokoknya belajar supply chain tuh saat mau disuruh presentasi tentang supply chain. Google lah ya, secara jurusannya aja nggak ada hubungannya. Google sama nanya kakak sepupu, and then dah goal, masuk, pas udah masuk kayak ini apa ya gitu, ini apa supply chain tuh apa gitu. Ternyata pas udah di dalam, I met a lot of processes gitu kan, anything about processes, process improvement, terus apa namanya, root cause analysis, problem solving, all those kind of things gitu. Terus itu juga sesuatu yang lagi diimplement di FMCG tersebut pada saat itu dari global centernya. Jadi I involved in so many improvement projects directly from the global kayak global program gitu ya. Nah, jadi kan belajar banyak banget di situ, Jeng. Terus ternyata lupa tuh abis tuh sama keinginan pengen kerja di oil and gas lah, apalah gitu. Udah nih, udah kayak suka banget aku di sini. Ya udah, sampai hari ini I think it's my passion probably. Oh wow. And I find it exciting until now gitu. So I stay. I see. So sebenarnya berarti kayak memang ngelihat the complexity and intricacies between like business processes gitu ya, itu you find that fascinating ya? Yes, especially when there is a challenge, how to make it more efficient, how to cut can you help us to cut the cost, reduce SLA, make the customer more satisfied gitu. Nah, challenge kayak gitu yang I think it keeps me going gitu ya. I see. So it was a natural progression ya, akhirnya leading towards consulting juga. Yes. Gitu. Terus sekarang masuk ke sini karena because you've been exposed to so many things. I assume ya kalau misalnya ada yang di supply chain, pasti kan juga ketemu sama cross functions dan segala macam ya. Dan on my last period during the tenure ya di FMCG, actually I sit in the business juga gitu. Maksudnya jadi kayak kalau HR mungkin HRBP gitu ya. Nah kalau ini tuh supply chain business partner gitu. Jadi memang di-assign di business unit, mau nggak mau kan ke-expose ya sama teman-teman marketing, teman-teman sales. Jadi benar-benar part of the team juga gitu, how to grow the business. Nah itu bikin jadi salah satu hal yang mungkin ke bawah juga jadinya sampai sekarang gitu. Akhirnya I did the same thing di fintech ini juga gitu. I see. Kalau boleh tahu nih sekarang title-nya apa nih di fintech sekarang? Title-nya Business Head of Institutional Client Group. Okay. Jadi kalau agak-agak apa sih gitu ya? Gampangnya kalau di tempat lain itu kayak business head untuk B2B gitu, B2B business. I see. I'm not super sure what it means, tapi kayak it sounds very complex. Ya, jadi kayak business head itu di tempatku sekarang oversee tiga unit. Jadi di dalamnya setiap business unit lah. Itu namanya kalau tempat lain business unit. Business unit ada tim bisnisnya. Jadi ada tim sales, ada tim product engineering, ada tim operation. Gitu. I see. Responsible untuk target achievement juga, including target achievement through product development. Oh wow, oke. Itu cukup berat ya, beban di pundak ya. Pegel Bu, lumayan.
Yeah, the reason why I was asking is karena kan, I mean, kayak I understand the generic ini ya, generic understanding of kayak operation gitu kan, and then now you're expanded to product as well gitu. Tapi kayak belum kebayang gitu sebenarnya seberat apa bebannya gitu. Makanya, oke, let's see dari title-nya nih. Terus kalau dari title-nya aja gue udah nggak ngerti, ini pasti kayak susah banget ya. Oh wow, oke. Oke, karena product development, terus juga sama kayak achievement, terus operationalnya juga itu wow. Karena operation aja tuh udah pegel ya Bu ya. Lumayan. Luar biasa. Oke. Nah, kalau misalnya dari semua perjalanan karir gitu kan, dari FMCG consulting firm terus sekarang ada di fintech gitu. Apa yang udah dipelajarin gitu? Maksudnya kayak throughout the career bisa kasih kita 3 nuggets nggak atau highlights aja gitu ya? Inget gitu. Terserah dari yang mana. Ada. Yang ini sih menurut aku campuran ya dari semuanya karena every step of the way there are lots of learnings gitu dan juga wisdom sih yang bisa diambil karena dari zamannya quarter life crisis gitu sampai sekarang itu kan aku melalui banyak lah ya decision making yang mungkin not every decision itu dilalui dengan mulus gitu. Mungkin pernah ada penyesalan, mungkin ada kayak justru sangat satisfied gitu. Nah dari semua itu aku belajar ada 3. Kebetulan ada 3 sesuai permintaan Ajeng. Yang pertama ini sih ini very personal to me gitu. Probably it might be applicable for or relevant ya buat others juga. Yang pertama, take your time. Take your time. Take your time untuk apa? Untuk understand yourself. Karena I don't know whether it happens to all youngsters ya in the 20s or not. Tapi pada saat itu aku tipe anak muda yang tipe generasi yang semua itu udah harus ngikutin patternnya gitu loh, Jeng. Gimana sih kayak oke, lu sekolah, habis sekolah lu kuliah, habis kuliah lu kerja gitu. Without really understanding kayak why I'm doing this, why I choose this, why I wanna do this gitu. Nah, aku tuh kayak nggak punya waktu gitu untuk melakukan those self questioning, dimana menurutku sangat perlu ya, karena bekerja itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang mudah. Makanya banyak kan meme-meme di luar sana tentang jokes-jokes kerja karyawan gitu kan banyak ya. Dan menurut aku kalau kita jalan itu nggak clear, dengan hati yang clear, dengan pikiran yang mantep, itu tuh kita energinya kebagi sama mikirin hal itu gitu. Ini gue suka gak sih? Ini gimana sih? Padahal kerja itu tuh udah butuh 100% baterai gitu. Kalau kita kebagi-bagi sama hal kayak gitu tuh nggak worth it menurutku gitu. Nah, dan trust me lah, if you invest in your time in that, probably your career next it will be faster gitu. Mungkin spend 1 or 2 years, tapi you really understand what you're doing gitu. Itu yang pertama. Terus mungkin yang kedua, be 100% responsible of any of your decision gitu, 100% ownership. Jadi aku pernah ada di stage di mana aku merasa kayak, bos gue kok nggak ngeliat gue sih gitu, gue udah kerja capek-capek gitu kan, terus atau enggak kayak kenapa sih gue nggak dipromot nih, pasti masalah sistem kantor apa segala macam gitu. Intinya menurutku mau lu resign, mau lu perform, mau lu nggak perform, itu tuh semua tuh sebenarnya dari kita gitu. Dan kalau misalnya kita yakin kita perform, tapi kita ngerasa kita nggak dilihat, Anda sudah bertanya belum? Sudah validate belum? Gitu. Jadi aku waktu itu tuh nggak langsung validate, tapi langsung judging gitu kayak bos gue kayak gini deh gitu. Nah itu menurutku kesalahan besar yang harusnya you don't rely any part of your life to other people gitu. Pokoknya kalau lo ngerasa nggak yakin, tanya. Lo ngerasa gagal,
improve gitu. Ada yang kurang improve, self reflect gitu terus. Tapi don't rely any part of your life including your career to other people gitu. Karena everything is your 100% responsibility. Dan yang ketiga adalah find greater purpose than money and career ladder buat gue. Karena buat aku pribadi itu tuh lebih sustain ya. What keeps you going every day, kayak mungkin contoh aku waktu di FMCG masih pure niatnya belajar gitu. Waktu di consulting aku udah mulai punya value. Kayak aku pengen bisa helping others gitu through giving consultancy gitu, atau mungkin doing further research yang mungkin atau be additional resources to other companies yang mungkin mereka udah lack of resources untuk do growth analysis, things like that. Tapi kalau di sini itu ada kebetulan companyku punya social impact yang cukup besar gitu. Missionnya itu social impact gitu ya. Jadi ngelihat bisa mengempower banyak orang, terus nggak hanya klien kita yang kita empower ya, tapi juga tim di kantor yang mungkin backgroundnya nggak kayak perusahaan multinasional gitu ya. Aku punya tim yang dari daerah dari Subang sampai Malang gitu, dan itu tuh bisa nge-grow mereka supaya punya confidence level sampai ke anak Jakarta. Itu tuh happy banget ngelihat mereka bisa kayak gitu no. So those are 3 things yang gue pelajarin selama 11 tahun belakangan. Oh wow, I think I really like it because kayak gini. I'm a big advocate juga to take your time gitu, know what you're doing, karena memang di hidup yang serba cepat ini, apalagi kalau misalnya kerja di startup gitu kan, semuanya kayaknya deadline-nya hari ini gitu kan, kalau perlu kemarin gitu, udah harus di-deliver ya kan. Semuanya serba last minute, semuanya harus sekarang juga dikerjain gitu. So like we get lost in the day to day gitu. Tapi then it's very easy for us to tie our self-worth towards something that we produce at the time gitu. Tapi as you said gitu, you're very spot on when you say it's not sustainable, karena if we look beyond just today, sebenarnya kayak kita kan hidup nggak cuma buat hari ini, kita kerja juga nggak buat hari ini doang, nggak buat minggu depan doang, nggak buat bulan depan doang, tapi kayak our overall outlook in life gitu. What is it actually yang kita pengen bener-bener lakuin gitu kan? And then bener-bener take our time supaya kita bisa nge-engineer juga path yang kita mau ambil dan segala macam gitu. So I really like that, kayak and for you to also have the self-awareness gitu. I think that's also something that I would want other people to realize gitu. So I'm really happy that you mentioned this gitu, karena the next shiny objects mean nothing kalau kita sendiri nggak enjoy in the process gitu kan. Betul dan memang for you to be able, I mean kayak dari awal kita ngobrol terus kayak I imagine gitu ya, your responsibility dan your targets dan segala macam tuh kayak, aduh, gue dengernya udah garok-garok gitu kan. Tapi kayak, I mean, you're still able to feel that, oh, I can take my time, gitu. Itu butuh menurut aku sih itu skill sendiri ya, tersendiri gitu. Maksudnya on its own itu skill tersendiri di tengah kehebohan responsibility and targets, but you are able to think, no, take your time gitu. I really like that. Ya harus karena apalagi kebetulan gitu ya, I'm married, I have family gitu kan, terus juga masih kecil lah anaknya, terus I have teams di kantor yang harus di take care juga gitu. Kalau nggak taking time untuk berpikir sejenak tuh kadang ini aja ya, udah kayak jalan robot gitu, udah kayak robot. Sementara kan nggak bisa ya, kita harus keep nurturing, terus empowering gitu. Karena kalau itunya nggak jalan, sebenarnya kita sendiri yang capeknya parah gitu. Karena kita nggak bisa delegate at the end of the day gitu. Yeah. Jadi itu mungkin yang lebih day to day basisnya gitu ya. Tapi mungkin aku kalau boleh ada waktu sedikit ya, Jeng share yang
Maksudnya contoh konkretnya dari yang nomor 1 itu I took the time waktu itu to ya udah just let it go this time gitu. Biasanya kan dulu aku kayak ada checkpointnya gitu, 1 atau 2 tahun udah harus moving lah gitu ya, move up. Nah waktu itu aku mau take time untuk keluarga, aku pikir gitu. Jadi oke, I take the new role di kantor baru, tapi aku kali itu memutuskan untuk ya udah jalanin aja gitu. Nah di situ tuh aku merasa aku taking my time. Bukan berarti I'm not doing well at work gitu. Cuman maksudnya level gasnya tuh agak dikurangin sedikit. Biasa 60-70 km per jam, kita 10-20 gitu. Ya kita jalan sambil memandang sekitar lah gitu, nggak lari gitu. Nah itu ada sempat aku take time sekitar 1-2 tahun melakukan itu. I see. And it's, I mean, like it's very empowering karena kayak you make that conscious decision to take your time dan kayak look around gitu. Life is not only about work. Dan I think itu juga yang mungkin I would love for other like more people to realize, karena progres kita tuh nggak linear gitu. Kadang-kadang ya kayak yang tadi kamu bilang, and I was there as well, sama gitu kan. I was always on the go gitu kan, mau promosi lagi, mau apa, dan itu semua adanya goalsnya ada di karir gitu, nggak ada goals di tempat lain-lain, bener-bener goalsnya cuma ada di karir gitu, karena itu yang tangible, itu yang kelihatan konkret gitu kan, sementara progres yang lain tuh nggak terlalu kelihatan gitu, sementara kalau kerja kan kayak ada validasinya tuh, kan? Betul. Ada validasinya, tangible, semuanya tuh terukur gitu, jadi akhirnya ke situ terus progresnya, tapi sebenarnya kan life is ada banyak aspek ya, betul. Dan benar banget, progres nggak harus cuma di kerjaan aja, progres bisa di tempat-tempat lain juga. So I really like that. Wow. Agree. Okay. Thanks for sharing. Okay. Now, tadi kan kita udah ngebahas tentang 3 highlights nih. Kalau misalnya, do you mind sharing your biggest mistake that you've done in the past during the career gitu, and then setelah melakukan mistake itu gimana sih proses refleksinya, dan kayak how did you change the way you operate since then? Oke. Nah ini sebenarnya sambungan cerita dari taking time. Nah tapi di situ sebenarnya ada biggest mistake ya juga. Kenapa? Karena kesantaian. Kesantaian. Jadi gini Jeng, gue nggak tahu ya whether you have experienced this kind of feeling before or not, but at that time jadi kayak ada banyak pembenaran gitu. Padahal maksudnya gini, ya kan itu niatnya emang itu tadi ya, mau jalan, terus mau lebih look around, and then probably spend more time with my family gitu. Nah tapi di situ jadi tumbuh nih pembenaran gitu, kayak tar dulu gue lagi iniin keluarga, tar dulu. Padahal sebenarnya enggak. Padahal sebenarnya itu cuma sebuah bentuk pembenaran atas mungkin ya, kadang ini juga gue dapetin dari mentor, one of my mentor. Probably it's because the fire in me, it was a bit off at that time gitu, karena kelamaannya bukan karena aku tidak memelihara si fire-nya itu gitu, padahal harusnya itu dipelihara sedikit. Nah during that time, jadi I made a lot of ya kayak itu tadi ya, pembenaran kayak it's for my family, and so on and so forth. Tapi sebenarnya di situ tuh itu bentuk-bentuk aku lagi probably not doing well, atau probably not having enough confidence to start over, untuk lari lagi gitu, karena mungkin udah merasa ketinggalan dengan sekitar, terus jadi kayak lacking confidence. But for me it was like a huge mistake, karena tidak seharusnya aku tuh pada saat itu membuat pembenaran gitu. Kalau misalnya memang waktu itu memang untuk family,
kan itu sebenarnya ada waktunya ya, ada porsinya gitu, ada porsinya di mana ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk kerja, terus kapan harus lari, kapan harus jalan. Nah, pada saat itu akhirnya aku belajar bahwa oh ini udah harus dibagi gitu. Ini aku harusnya tuh ketika cuman punya porsi segini harus very very optimal and effective in doing it gitu. Nah, akhirnya bounce back-nya tentunya setelah mendapatkan feedback dong ya, setelah mendapatkan feedback, terus sempat ada denial juga, nyalahin kayak gue nggak dilihat, gue nggak ini, gue nggak itu gitu, yang tadi tuh, yang nomor 2 tadi. Nah di situ aku belajar bahwa nggak bisa, ini tuh emang salah elu, salah gue gitu, bukan salah orang lain gitu. Emang elunya aja nggak pintar ngatur waktu, emang elunya aja kesantaian, nggak bisa making optimal time gitu. Karena sebenarnya di rumah juga biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang gimana-gimana. Nah setelah sadar, baru di situ akhirnya bisa lebih efisien, udah nggak denial juga. Udah lebih ikhlas juga kayak oke, ini family time, ini work time gitu. Nah setelah lebih firm dengan hal itu, ya ada hasilnya Jem gitu. Jadi emang nggak boleh lah menyalahkan sekitar dunia gitu, atau nggak bisa gitu. It's all on you gitu. I see. Ya semuanya ini ya sangat berkaitan ya. Dari awal juga kan you mention like everything that happens in our life is 100% our responsibility. Iya. Ya kan? Jadi dan yang kedua adalah self awareness juga penting. Kapan kita harus berhenti dulu, kapan kita harus agak slowing down, kapan kita harus lari lagi. Jalan lagi, betul. I see. Dan I think it all comes back to your ability to reflect juga sih sebenarnya ya. Kayak pas awalnya, I want to take my time. Terus setelah itu, ternyata gue kesantaian gitu. Iya, itu benar. Karena gas remnya itu juga memang kalau kita nggak ngeh, kita nggak sadar, kita nggak intentional, kita nggak akan sampai situ gitu. Bisa jadi take your time, bener-bener kebablasan take your time, atau on the other spectrum ada orang yang kayak bener-bener kebablasan, nggak take their time at all gitu kan. Iya. Oh wow, oke, ya. I can totally resonate with that. Oke, ngegas terus ya. Iya. Sebenarnya dari tadi kita interaksi ngobrol gitu ya, banyak yang kayak terlintas juga di kepala. Oh ya, bener juga ya. It's a good reminder gitu. I mean kayak that's what I love about talking to people gitu, karena terutama kayak people who are passionate about something gitu kan. People who are really passionate about something, biasanya tuh mereka kan going through a process dari mulai kayak learning curve-nya mereka, terus mereka gaining feedback dari orang, terus mereka reflecting on that feedback, and then they're improving. I mean, kayak itu insight-nya banyak banget gitu. Dan when we talk about it, it's like a good reminder juga buat yang lainnya gitu. Even though maybe the situations are totally different, tapi kayak the wisdom nuggets-nya itu bisa banget di-apply juga to other people kan. So I really like it. Thank you so much for sharing. You're welcome. Oke. Nah, kalau sekarang bisa kasih satu gitu ya wisdom nugget untuk teman-teman yang yang ngedengerin gitu ya, to our listener, if you can just leave one nugget gitu ya di rangkuman, kira-kira what would that be? Enjoy the process sih. Enjoy the process, karena every time has their own pace in life gitu. There are so many events happens in your life gitu, and it's different from one to another. So just enjoy the process as long as you know where you're going. Yang kembali lagi tadi nomor 1 ya, understand the outlook for your life. As long as you know where you're going and you think your path is correct gitu, just enjoy the process gitu. Karena nggak bisa kita lari terus, nggak bisa juga kita nikmat kayak jalanin aja tuh juga itu ternyata nggak bisa gitu. Kita harus balance in between the two gitu.
Kalau misalnya ada anak muda nih yang dengerin gitu kan, yang mungkin masih belum kebayang path ke depannya kayak gimana, baru aja mulai kerja beberapa tahun gitu, terus berpikir, ya you can say that because you already know where you're going gitu. I don't know where I'm going gitu, masih belum kelihatan, jadi masih jalanin aja. What would be your advice to that person? Iya, jangan takut salah ngambil jalan sih. Nah, ya kan, karena pasti namanya juga nggak tahu gitu. Terus mungkin juga kita bukan anak yang cuma cukup untuk punya privilege untuk bisa experience lots of things gitu. Karena mungkin ada aja ya orang yang punya kesempatan itu. Tapi kalau memang enggak, ya coba aja, jangan takut salah. Tapi be mindful, checkpoint to yourself, do self-reflection, still do a lot of research gitu. If you have any kind of resources, maybe through reading, terus kalau memang bisa jalan-jalan, kalau bisa ngobrol sama orang yang mau kalian persu arahnya, ngobrol lah dengan mereka gitu. Cari insight sebanyak mungkin gitu. Tapi kalau memang udah waktunya harus terjun, misalnya kayak nggak ada waktu nih, gue harus kerja sekarang, ya cobain aja dulu gitu. Cobain, kalau memang merasa nggak pas, take time to reflect, reiterate gitu. Tapi bukan berarti nggak cocok pindah nggak gitu ya. Tapi benar-benar just try, don't be afraid to try. If you feel like it's wrong, then self-reflect, reiterate. Nice, very nice. Benar-benar. Jadi emang kita nggak boleh terlalu expect semua bakal perfect in the beginning. Betul, gitu ya. Dari awal tiba-tiba udah harus perfect, yang nggak juga. Ya, jadi nggak usah takut salah, karena selalu ada kesempatan untuk iterasi lagi ya. Iya, sama jangan takut dapat feedback sih, karena ada beberapa, ya aku ngelihat ya, some of my team gitu. Kalau dengar feedback yang agak keras gitu, nah itu ya termasuk aku sendiri sih gitu. Aku belajar di dunia kerja ini tipe-tipe orang gitu ya. Ada yang ngasih feedback yang very nice, ada yang ngasih feedback yang very direct gitu. Ya emang it's not for faint hearted lah. Tapi ya that's how it is gitu. Jadi semakin kita bisa menerima feedback, mengolahnya, I think it helps us to become a better person anyway. Very nice. I really like that. Thank you so much for making your time di sini dan sharing all those insights. I really appreciate it. And hopefully the listeners will also find semuanya juga helpful. I'm sure they do, karena ini bagus-bagus banget dari tadi nuggetsnya. Thank you banget ya, Adin. Sama-sama, Je. Oke, bye. Take care.